wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Geting Birowo, NRP 244122, Prodi S1 Transportasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil singkat PT Pertamina Persero. Pertama, saya akan menjelaskan profil singkat PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 Desember 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kegiatan usaha Pertamina sangat luas, mulai dari eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi, pengolahan minyak di kilang, distribusi dan pemasaran BBM, LPG, aftur, pelumas, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Selain melayani kebutuhan masyarakat, Pertamina juga mendukung sektor industri transportasi dan berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya adalah resiko internal. Resiko internal merupakan resiko yang berasal dari dalam perusahaan dan umumnya masih dapat dikendalikan melalui sistem manajemen yang baik. Contoh pertama adalah kesalahan operasional karyawan, seperti kesalahan saat mengoperasikan mesin atau kurang teliti dalam menjalankan prosedur kerja. Selain itu, terdapat kerusakan mesin dan peralatan produksi yang dapat menghambat proses pengolahan maupun distribusi energi. Jika kerusakan tidak segera diperbaiki, perusahaan dapat mengalami keterlambatan produksi bahkan kerugian finansial. Risiko berikutnya adalah kecelakaan kerja, mengingat kegiatan Pertamina banyak dilakukan di kilang, depot, dan area pengeboran yang memiliki tingkat risiko tinggi. Penerapan keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting. Pertamina juga menghadapi gangguan sistem teknologi informasi, misalnya kerusakan server atau gangguan jaringan yang dapat menghambat aktivitas operasional dan administrasi perusahaan. Selain itu, terdapat risiko berupa kesalahan pengelolaan keuangan seperti perencanaan anggaran yang kurang tepat atau kesalahan pencatatan transaksi. Terakhir, kurangnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP juga dapat menyebabkan peningkatnya risiko kecelakaan maupun kesalahan operasional. Berikutnya adalah risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan dan umumnya sulit dikendalikan secara langsung oleh Pertamina. Salah satunya adalah fluktuasi harga minyak dunia. Perubahan harga minyak dapat mempengaruhi biaya produksi, pendapatan, dan keuntungan perusahaan. Kemudian terdapat perubahan kebijakan pemerintah, misalnya perubahan aturan mengenai energi, subsidi BBM, perpajakan, maupun lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Resiko lainnya adalah persaingan dengan perusahaan energi lain, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan internasional yang menawarkan produk dan layanan serupa. Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi juga dapat mengganggu operasional kilang, jalur distribusi, maupun fasilitas penyimpanan bahan bakar. Tidak kalah penting adalah konflik internasional yang dapat mengganggu pasokan minyak mentah dari luar negeri sehingga berdampak pada ketersediaan energi. Terakhir, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga mempengaruhi biaya impor minyak mentah dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Selain risiko internal dan eksternal, Pertamina juga menghadapi berbagai risiko yang dapat mengintai perusahaan. Risiko pertama adalah risiko operasional, seperti kebakaran kilang, ledakan, atau kebocoran pipa yang dapat mengganggu produksi dan distribusi BBM. Risiko kedua adalah risiko keuangan, misalnya meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku atau perubahan kondisi ekonomi global. Kemudian terdapat risiko hukum, yaitu risiko yang muncul apabila perusahaan melanggar peraturan atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya adalah risiko lingkungan, seperti tumpahan minyak yang dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Ada juga risiko reputasi, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat akibat pelayanan yang kurang baik, kelangkaan BBM, atau pemberitaan negatif mengenai perusahaan. Terakhir,
adalah risiko keamanan cyber, yaitu ancaman peretasan terhadap sistem teknologi informasi perusahaan yang dapat mengganggu operasional maupun membahayakan data penting perusahaan. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, Pertamina menerapkan berbagai langkah pengendalian risiko. Perusahaan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat agar seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai aturan. Selain itu, dilakukan perawatan dan pemeriksaan rutin terhadap mesin serta peralatan agar kerusakan dapat dicegah sejak dini. Pertamina juga memberikan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kepada seluruh karyawan agar risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Di bidang teknologi, perusahaan terus meningkatkan keamanan sistem informasi untuk melindungi data dan mencegah serangan cyber. Selain itu, dilakukan audit secara berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar. Pertamina juga memiliki rencana tanggap darurat agar dapat merespon dengan cepat apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, kebocoran, atau bencana alam. Sebagai kesimpulan, PT Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, Pertamina menghadapi berbagai risiko internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang baik sangat diperlukan agar perusahaan mampu meminimalkan dampak risiko, menjaga kelancaran operasional, melindungi keselamatan pekerja, menjaga lingkungan, serta terus memberikan pelayanan energi yang optimal kepada masyarakat. 3. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.